topik yang saya mau coba bawa, tracing the evolution of lighting and architecture. Ini salah satu penelitian atau penelusuran awal pas saya masuk di S3. Sebenarnya penelusuran ini udah dipublikasi di jurnal di ITS yang ini, tapi ini nggak ada gambarnya dan nggak ada pemikiran kenapa mesti tulis seperti ini. Sebenarnya intinya ada di slide saya ini yang baru dituliskan sebenarnya itu. Dari penelusuran saya, ini sedikit, sorry ya nggak ada teknisnya, jadi sedikit teori-teori gitu. Moga-moga nggak pada bosan. Ada empat temuan penelusuran yang saya coba mau tawarkan ke teman-teman. Mungkin bisa jadi bahan diskusi buat kita juga gitu. Yang pertama itu, saya melihat lighting sebagai narasi berubah. Sebagai lighting yang mengubah persepsi kita. Yang kedua, kalau dulu orang mendesain arsitektur melihat bukaan, cara membukanya, lokasi bukaan seberapa besar bukaan, sekarang itu bukaan itu menjadi performance. Harus dihitung performance-nya. Dan harus dijustifikasi kenapa bukaan itu harus ada di situ gitu. Semua terkait dengan lighting. Semoga itu bisa membantu nanti. Terus yang ketiga, lighting itu ternyata bisa digunakan sebagai material. Tapi ada pergeseran di mana lighting kita bisa lihat sebagai medium, surface, atau substance. Ini sedikit ribet lah, cuman kita lihat contohnya aja ntar. Terus kalau awal-awal lighting ditemukan, biasanya engineer yang mulai duluan. Dalam artian tuh dipakai buat jalan dulu, kalau dari sejarahnya. Karena kalau jalan berarti mesti uniform, letaknya teratur, ya kan jaraknya sama persis gitu ya, supaya safety sama security orang jalan itu terjamin. Tapi kita bisa pakai lighting itu buat kontemplatif juga gitu. Itu yang saya coba telusuri. Yang pertama, saya mau nunjukin kenapa master painting impressionis ini saya tampilkan di sini, karena kalau kita lihat, mereka mengcapture daylight itu sangat presisi menurut saya pribadi ya. Ini kan subjektif ya. Ini 4 musim berbeda dan 4 lokasi berbeda. Di mana ini kelihatannya sangat tropis, pinggir laut mungkin tropis, tapi kalau ini musim semi. Jadi 4 musim. Kalau ini musim panen. Jadi tengah-tengahnya musim panas gitu yang sangat terik ya, di mana orang mesti kerja. Terus ini musim semi, di mana salju mulai mencair. Tapi kalau kita lihat kualitas cahayanya, mereka mengcapture ini dengan sangat brilian menurut saya pribadi. Nah, pendapat saya gini, kenapa saya tampilkan ini? Kita sebagai lighting designer, kita mesti ngerti ini dan kita mesti fasih dalam melihat spektrum dari daylight. Karena itu modal kita yang kita terapkan baik di daylight calculation kita maupun artificial lighting design kita gitu. Itu proposal saya gitu ke teman-teman. Lalu kalau mendesain arsitektur, ini Stephen Hall. Dia itu udah langsung tahu dia mau orkestra lightingnya dari mana. Jadi dia tulis yang mana north light, mana south light, mana water light, mana north light. Dia udah tahu, dia perlu itu dan dia ngerti itu gitu. Dia ngerti bagaimana sunpath itu bergerak buat di sini, kondisi yang dia lagi gambarin. Jadi dia udah memvisualisasi pergerakan matahari yang dia pengen di dalam sini di galeri-galerinya. Lalu kalau mundur nih gedung lain juga, ada juga north light. Tapi satu sisi lain ada juga yang ini, skylight ya gitu. Jadi udah diprediksi, mungkin kalimatnya mungkin saya revisi, bukan prediksi ya. Dia memaksa lighting yang dia mau masuk sini. Saya rasa gitu, buat sebagai lighting design kita penting banget mengerti ini. Nah, kita mulai dari topik pertama, dari narasi ke perception. Kalau ini saya menemukan, zaman dulu pas awal-awal artificial lighting mulai ditemukan, tuh sederhana kan. Tapi oleh si Adolphe Appia, udah dibuat sketsa seperti ini untuk stage design. Tapi kalau kita perhatikan, stage design itu kayak architectural rendering yang hanya menggunakan light and shadow. Which is buat saya menarik nih, kalau dari sudut pandang arsitek gitu, atau lulusan arsitek, kok arsitektural banget ya, padahal stage gitu. Ini contoh-contohnya, ini malah hasilnya gitu ya. Jadi sangat minimalis dan lightingnya tuh bicara banget ya, antara kontras dan sindiran transisi di sininya juga gitu. Tapi kan ini sebagai stage buat narasi aktor-aktor yang di sana. Ya kan, dia backdrop. Dia sini nggak berbicara. Tapi ada pemikiran-pemikiran dari Adolphe Appia itu yang diterapkan di sini gitu, sebagai lighting designer. Untuk stage. Kita bisa mengadopsi pemikiran ini juga kalau kita butuh ruangan-ruangan yang perlu kontras dan kita perlu ada engagement
antara background dan aktor di depan. Mungkin kita perlu di masa depan, kita nggak tahu. Dan juga ini sketsa-sketsa yang lain yang saya temukan, yang sketsa itu sangat arsitektural ya gitu, bukan stage designer gitu. Itu yang menarik. Nah ini salah satunya juga. Tapi kalau pindah ke sini, kita debat nih dari stage ke salah satu arsitekturnya si Carlo Scarpa di Italia, di Venice. Dari penelusuran yang saya dapat, lighting itu menjadi sumber narasi, tapi perbedaannya dengan yang Adobe Appia, kalau Adobe itu kan ini stage diem, ada aktor bergerak, kita engagement diem. Betul ya? Kalau yang ini, kita harus jalan, kita jadi aktor dalam ruangan ini. Kalau kita lihat di sini, lighting itu sengaja, karena ini dia di bawah water level sebenarnya. Jadi area ini pada saat tertentu, dia sengaja genangin, sengaja dibanjirin. Terus kalau kita lihat dari foto ini, ada satu di pojok yang menunjukkan pertemuan. Di satu ada hint kayak petunjuk. Sebenarnya situ ada lagi loh sesuatu. Ini kan butuh partisipasi kita ya, kita mau kemana gitu. Sebelah kiri, Toto terang banget nih, gitu. Kita nggak tahu mau kemana. Satu sisi lain, kalau kita maju, nah pojok sini, Toto ternyata kalau kita belok kanan di sini dan kita ke sini, di situ ternyata kontras nih kiri kanan ini nggak balance terangnya. Jadi kita mesti ke sana. Tapi kalau kita ke kiri, loh ini terang banget gitu. Lightingnya tuh mengajak kita, ini mau ngapain sih sebenarnya, ini kemana itu kemana gitu. Kita jadi aktornya yang penelusurannya kita ke sana gitu. Itu yang saya lihat ya dari Carlo Scarpa punya desain lighting ini. Lalu di ujungnya tadi ada courtyard di belakang situ, di mana kontras antara courtyard dan ini sangat kuat, ya drastis. Tapi di dalam buku yang saya baca mengenai hal ini, Carlo Scarpa itu sudah punya pemikiran, dia bisa pinjam cahaya dari luar situ buat masuk ke sini. Itu pemikirannya, meminjam cahaya, borrowing light. Caranya gimana? Dia masukin ini, material. Di material ini merefleksikan cahaya. Banyak nggak? Nggak, tapi ini bagian dari desainnya dia. Itu. Jadi persepsi kita yang harus lebih peka, intuitif melihat cahaya. Jadi ini kayak basically kayak luminaire bayangan lah gitu. Karena refleksi dari daylight kan. Tapi ada nih cara foto gitu. Membuktikan kalau dia pemikirannya ada potensi berhasil kalau kita mau coba juga sebagai lighting designer. Bisa juga gitu, kita nggak tahu nih. Ini yang saya temukan aja ya. Bisa jadi bahan Q&A juga sebenarnya. Tapi untuk yang kedua, dari aperture itu bukaan di dinding untuk arsitektur, ke performance. Saya melihat kalau zaman dulu aperture jadi sumber narasi, ya ada cerita yang ditampilkan secara proyeksi ke sisi yang lain. Yaitu bukaan yang diberikan warna, tapi ada narasinya, dan ini secara dinamis ada. Lalu kalau sebagai arsitek zaman itu, aperture itu penting, karena bagian dari sketsanya Le Corbusier juga, untuk chapelnya dia di Notre Dame. Kalau kita lihat, di setiap sisi ini ada aperture. Dia udah memprediksi juga nih zaman itu. Dan dia memprediksi gimana nih marketnya gitu. Ini semua sketsanya ditemukan, dan tahapan mendesain ditemukan, udah jadi satu buku. Saya ambil dari situ sumbernya gitu. Lalu, ini juga nih, jadi melihat nggak cuma dari tampak, ya, tapi juga melihat dari denah yang sangat terkenal itu, dan juga melihat dari interiornya. Jadi segala macam potensi digali dulu nih sama si arsitek gitu, demi kepentingan daylight. Saya merasa hal seperti ini kita nggak bisa abaikan sebagai lighting designer, karena ada kecenderungan kalau kita langsung dapat denah, kita mau langsung nitikin. Saya lah pribadi, kita nggak ngomong yang lain ya, saya lah gitu, kita langsung nitikin. Padahal si arsiteknya mikirnya aja begini secara spasial. Maksud saya gitu, yang saya mau tawarkan gitu. Nah, kalau foto-foto interior Notre Dame du Haut, chapelnya itu banyak, tinggal di Google aja ya. Nah, ini arsitek kedua yang cara berpikirnya menurut saya paralel atau mirip dengan Corbu. Ini sketsanya Stephen Hall buat Chapel of St. Ignatius di Seattle, di Bellevue, Seattle, Washington State. Kalimat utama yang penting yang saya temukan,
Dia melihat aperture ini sebagai botol. 7 different bottles of light in a stone box. Jadi ide lighting itu sangat kuat ya. Kita boleh nggak berpikir seperti ini? Boleh aja. Dan kayaknya wajib juga gitu. Jadi pas kita bicara dengan klien, kita punya konsep yang kuat yang kita mau tawarkan. Jadi menganggap, loh chapel ini tuh ada kumpulan botol yang menangkap cahaya dan menggunakan warna. Gitu. Dan masing-masing botol ini ada fungsinya di bawahnya. Ada fungsi tertentu di chapel tersebut. Tentu hasilnya kita sering banyak lihat ya, dari aperture itu dia terjemahannya nggak persis kayak botol. Karena itu ide awalnya saja gitu. Ya, ini bisa dipelajari, dan ini proyeknya udah cukup lama, dari tahun 94, kalau nggak salah pas 95-96 gitu, udah cukup lama. Tapi idenya mirip-mirip dan sedikit paralel dengan Le Corbusier, karena bukaan itu menjadi sumber narasi juga yang baru, bukan hanya bukaan aja gitu, menceritakan sesuatu yang lain gitu. Lalu, kalau arsitektur ini kan basically kalau kita ngomong, mohon maaf kasarnya sunscreen, ya kan, untuk area yang sangat panas, dan tingkat intensitas mataharinya sangat tinggi, jadi mesti dipecah, ya supaya nggak panas gitu. Anginnya dipecah biar masuknya bagus, mataharinya juga dipecah. Tapi kalau berpikir secara aperture, si Jean Nouvel udah menggunakan ini sebagai bagian dari aplikasi teknologinya buat aperture-nya, di mana ini bisa berdinamika, bisa nutup kayak diafragma gitu. Padahal pemikiran dia sama, basically ini cuma sunscreen. Di mana dalamnya itu sebenarnya cuman ini, menangkap dan memfilter cahaya secara dinamik. Gitu. Yang saya pernah baca memang pas dia bergerak, buka tutup ini sangat berisik. Jadi salah satu komplain juga buat tenant di sini gitu. Terutama buat mereka yang di sini gitu. Lalu Jean Nouvel juga beda nih pemikirannya. Kalau tadi aperture-nya di samping, untuk Louvre Abu Dhabi taruhnya di atas. Di atas ini. Satu topi besar ini aperture-nya dia gitu. Pemikirannya sama, karena efeknya mirip. Seperti ini. Kan nggak beda jauh nih. Cuman kita bisa lihat ya, fantastis ya. Dalam artian fantastis begini. Saya mengajak teman-teman, kan ini nggak mungkin begini terus sepanjang hari. Sepanjang hari pasti beda, dan sepanjang tahun pasti beda. Jadi kita nggak mungkin dapat yang sama terus gitu setiap saat. Belum lagi kalau ada cuacanya beda di luar sana gitu ya, pasti beda gitu kan. Dan ini juga ada penulisan tersendiri, bagaimana lighting itu membentuk courtyard sendiri di dalam situ. Tapi itu kayaknya pembicaraan yang lain deh. Karena itu tulisannya beda dengan yang saya mau bicarakan. Kalau udah aperture, kita pindah sedikit ke proyek ini. Raffles City Hangzhou UN Studio. Kalau kita lihat sedikit sininya nih, ya jendelanya nih ada tekstur. Ada tekstur. Dan towernya 2, tower itu dinamis ya. Tapi sebenarnya ada pemikiran di balik itu. Jadi mereka melihat setiap sisi tower itu beda-beda. Jadi harus diakalin. Maksudnya gimana? Mereka mencari strategi supaya setiap dari divisi Mullion ini itu menjadi perubah atau pelaku microclimate buat gedungnya gitu. Jadi kulitnya itu diakalin gitu oleh mereka. Yang ini lanjut mirip-mirip kayak tadi. Jadi di mana aperture itu bisa berubah untuk menjaga performance di dalam ruangannya. Ya ini bisa buka tutup untuk iklimnya gitu. Kita bisa nggak sebagai tim designer bekerja sama dengan arsitek memikirkan hal ini? Harusnya bisa dan mestinya bisa juga gitu. Karena kita harusnya sebagai pakar daylightnya juga. Kalau yang UN Studio untuk yang lain, dia berpikir dari fasad model, project parameter, sama ini data itu diaplikasikan ke kulitnya. Jadi kulitnya seperti ini. Nah ini kelihatan dengan daylightnya dihitung. Jadi pemikiran untuk bikininya tuh ada pemikirannya karena mereka mau nangkap solar energy. Ada PV panel di situ. Di kulit-kulitnya ini gitu. Ya kita lanjut. Jadi bukaan gak cuma bukaan, tapi bukaan itu sebagai sumber energi. Tapi kalau kita nggak ngerti matahari bergerak, bagaimana kita bisa memberikan proposal bagaimana solar energy itu digunakan kalau kita nggak ngerti daylightnya kita. Itu yang saya tawarkan di sini. Kalau Stephen Hall, secara gamblang di salah satu interviewnya tuh, dia menggunakan material untuk bangunan itu adalah cahaya. Sesuatu yang immaterial digunakan sebagai material. Challenge-nya adalah bagaimana? Bagaimana? Kita nggak tahu. Kita belajar dari dia aja gitu. Ini hasilnya saja, tapi
Kalau Stephen Hall dari section segala macam, dia udah tahu nih dia mau ngapain gitu. Di sini bilangnya focus light, terus ada glass, dan ini khusus di summer dia prediksi, dia mau mataharinya anggaplah refraksi ya, terus sampai ke bawah sini. Terus di sini bilangnya non-focus inner light, pada sini bilangnya focus light. Jadi ada polarity antara focus light dan non-focus inner light. Tapi begitu ada arsitektur yang menjulang dari landscape, dia berharap ini sebagai breathing tea dan ini yang melengkung-melengkung ini jadi lens of light, lensa cahaya. Itu terminologi dari Stephen Hall sendiri, karena dia mau menggunakan cahaya sebagai material. Berhasil nggak kira-kira? Terus kalimatnya di interview itu adalah bagaimana bangunan ini menjadi luminous material yang berpendar, luminous shards of glass in the landscape. Terus ini potongan-potongan lain, ini interiornya. Ya kita lihat ya cahayanya itu di sini beda, ini pasti artificial, toto beda lagi, begitu ke sini ini ada beda, di lantai beda, dinding ini beda, ke sini beda. Itu dramatis banget sebenarnya, tapi soft begitu. Ini juga, begitu malam begini, lumayan drastis. Jadi penambahannya itu kontrasnya bener-bener spektakuler lah menurut saya gitu. Kita bisa setuju nggak dengan idenya Stephen Hall ini jadi lensa atau shards of luminous material? Bisa ya, bisa enggak. Itu subjektif kan, itu kan idenya dia. Ya, jadi dia mau pengen sesuatu yang berpendar di landscape. Kalau lihat foto ini ya, kita bisa bilang berhasil juga gitu. Nah, kita pindah sedikit. Kalau yang digunakan sebagai material ini bergeser, bagaimana cahaya bisa mengubah medium substance of surface. Ini ada teori di belakangnya. Kalau cahaya itu selalu bisa merusak atau mengelabui persepsi kita. Itu. Kalau pertanyaan saya, ini material apa yang lagi dilihat oleh pengunjung ini, wanita ini? Air? Kaca? Air? Cermin? Air, kaca, cermin. Oke. Ada lagi? Hah? Batu? Oke. Apa lagi? Hah? Apa? Floor hardener, oke. Oh, iya. Mau tahu jawabannya? Ini oil, minyak. Jadi dia cuman bikin tempat begini buat tampung minyak sekian galon. Jadi begitu masuk tuh udah bau minyak. Terus orang itu nggak tahu ini apa, persis seperti kita gitu. Jadi pengunjung itu saking mereka amazed gitu ya, mereka taruh barang di situ. Jadi ibu-ibu katanya ada insiden, taruh barang, taruh tasnya masuk bawah. Lenyap di dalam oil. Iya, mungkin juga ya. Jadi cahaya ini kita nggak tahu nih, mestinya oil yang mediumnya apa ya, bisa dilewati tapi sebenarnya nggak keras, substance yang sebenarnya ada tapi nggak ada, surface-nya kita ngomong beda-beda semua tadi itu. Kacau, kitanya kacau, mata kita kacau. Nah, kalau ini minggu lalu sempat saya tampilkan juga untuk presentasi yang lain. Mereka ini jalan di cahaya apa jalan di dalam udara? Mereka berjalan di dalam cahaya atau dalam udara oksigen, kayak kita gini? Pertanyaannya. Susah ya? Karena gini, kalau yang udah pernah ke sini, mereka itu nggak tahu mereka jalan di mana. Karena begitu melihat warna ini dan pindah ke warna yang lain, mereka distorsi persepsinya. Mereka kayak hilang arah. Kayak gitu. Nah itu yang pengaruhnya ke sini. Jadi mereka nggak nganggap ada dinding, karena mereka nggak bisa lihat dinding itu, karena udah dikelabui oleh warna yang berubah di dalam kita punya informasi gitu di sini, di mata kita. Ini juga. Lalu perbedaan ini adalah yang imaterial itu kita melihat kok bisa jadi kayak ada substance ya di sini ya, atau ada surface yang bisa memenjarakan kita gitu. Padahal kita tahu ini nggak ada. Mata kita tahu, roh kita tahu. Tapi kalau lihat ini, seakan-akan ada sesuatu gitu. Kalau yang ini menarik, sebenarnya ini sayang saya nggak ada videonya, saya dicari nggak ketemu. Lighting ini membentuk arsitektur sendiri, tapi nggak pernah kayak gini terus. Karena pengunjung ini menggunakan suara untuk menciptakan cahaya ini. Jadi ada sensor reseptor suara, seberapa cepat kita dan seberapa keras kita teriak, ada cahaya-cahaya ini. Dan ini beda-beda. Itu dilakukan lagi oleh Usman Haq. Di sini,
Dia yang kedua tuh saya nggak tunjukin, saya hapus. Tapi mirip idenya gitu. Jadi ya ini orang-orang lagi teriak-teriak sebenarnya karena mereka mau menciptakan arsitektur cahaya dengan suara mereka gitu. Mungkin kita belum pernah coba itu di Indonesia. Kita bisa coba mungkin ya. Lanjut, ini gedung kantor. Tapi begitu ada cahaya, beda. Terus ini bisa dinyalain nggak ya? Enggak, ini ada videonya sebenarnya, tapi nggak tahu itu dengan internet ya. Kita lanjut ya, ini ada di internet kok, tinggal cari aja. Ini berubah-ubah dan kita kayak satu substance yang satu utuh seperti ini, tapi begitu sama lighting kayak surface yang diutak-atik, dipletot-pletotin gitu. Ya, itu idenya sebenarnya. Ini apa ini? Pintu? Bikinnya gimana ini? Lampu? Bikinnya gimana? Proyektor doang. Yang melihat kita kayaknya itu satu bidang. Yang imaterial merubah ini jadi kayak surface gitu. Ini James Turrell. Dan dia punya instalasi tuh kayak gini terus. Ini bukan kayak surface lagi, tapi kayak substance, kayak seakan-akan ada sesuatu yang floating, sesuatu yang padat floating di situ. Tapi ini cuma satu proyektor sebenarnya, satu proyektor doang. Ini lagi ngapain? Lagi tiduran. Ada apa ini? Udah capek. Tapi ada interaksi dengan pengunjung ini dengan mataharinya. Ya, jadi ini kayak substance gitu ya, ada substance sendiri di mana mengubah behavior dari orang. Karena yang harusnya nggak sunbathing di sini, mereka sunbathing gitu. Nah, ini poin terakhir, from quantitative to contemplative. Ada ide-ide seperti ini yang saya temukan. Ini sebenarnya ada kutipannya, cuman itu lain kali aja. Ya, kalau jalan tentu mesti uniform. Kita concernnya banyak macam di sini ya. Lalu kalau untuk ruang kerja tentu untuk produktivitas. Kalau bisa uniform, nyaman, terus ya hasilnya baik, produktif, semua kalian produktif. Tapi kalau misalnya kita pindah, uniformity itu kalau di library itu gunanya apa ya? Ini ada ide di mana ini dibahas. Alvar Aalto ini di library ini, idenya itu menghapus bayangan, shadowless light. Karena membaca itu buat Aalto itu adalah suatu contemplative action buat Aalto. Lalu untuk gereja juga si Jon Utzon yang bikin Sydney Opera House. Dan kalau di sini masuk ke sini, ini mau nggak mau kita kayak sengaja dipaksa untuk kontemplatif, karena ini krematorium. Masuk ruang sini, sebelum masuk sini. Untuk kontemplatif, untuk kayak merenung gitu, karena ya kayak gitu. Skala orangnya ya, kalau orang berdiri di sini cuma segini kira-kira. Kalau orangnya di sini. Lalu kalau ini, kenapa dua wanita ini mesti melakukan ini? Karena ada sumber cahaya yang memaksa, bahasa saya memaksa untuk mereka melihat ke atas. Apa yang mereka pikirkan kita nggak tahu. Cuman kan kita bisa, cahaya itu punya potensi yang kuat untuk mengajak yang melihat itu untuk kontemplatif. Itu argumen saya kalau dari foto-foto ini. Zoom Tour itu kan pinter ya bikin ininya ya. Ini recap aja 4 poin yang saya udah tadi sempat singgung. Oke, thank you banget.